Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita di Renungan Pagi lihat Amsal pasal 2. Amsal yaitu kitab yang menerangkan hikmat, tapi dia bukan hanya kitab yang meninggikan, bukan hanya menyuarakan hikmat seperti kamu harus sekolah yang baik, tetapi dia menerangkan apa itu hikmat. Bukan berarti kamu banyak pengalaman, banyak memiliki sesuatu kamu disebut hikmat, tetapi apakah kamu bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan, dalam seperti dikatakan oleh Pastor kemarin, dalam segala hal dengan yang berkonsepkan pada Allah. Dalam dikatakan di bahasa daerah sini, adakah kamu kebenaran, adakah sungguhnya kamu mengenal Allah? Ini yang harus kita renungkan dan kita kejar dalam mengenai tentang hikmat. Dengan tema di hari ini di pasal 2, mengejar untuk mengenal Allah, berjalan dalam pohon kehidupan, yaitu mengejar untuk mengenal Allah, berjalan dalam pohon kehidupan, jalan pohon kehidupan. Bagaimana kita mengenal Allah, berjalan akan pengenalan dengan Allah? Kita lihat pertama ayat 1 sampai 11 dengan tema kecil. Kita simpanlah firman Allah. Ayat pertama, ayat kedua, ayat pertama di sini ya. Hai anakku, menyimpan perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatiku. Di sini kita sebagai anak, ya, identitas sebagai anak untuk menyimpankan firman Allah, seperti Allah Bapa berkata, kita simpanlah firmanku dan terimalah perkataanku. Di sini menerima dan menyimpan perintahku adalah firman, menyimpan firman Allah, dan kemudian seterusnya dia menerangkan bagaimana kamu harus mencari mengenal Allah. Di sini dibagikan dengan mendengar, telingamu harus memperhatikan hikmat, mendengar firman, hikmat. Salah satu telingamu juga mendengar dunia. Jadi kita harus memperhatikan firman Allah, kemudian cenderungkan hatimu pada kepandaian. Bukan hanya kita mendengar, tetapi kita juga berusaha untuk mengerti. Di sini kepandaian itu ya untuk dimengerti. Di sini berseru pada pengertian, kemudian menuju suara pada kepandaian. Setelah kamu mencari kamu dengan hati untuk merenungkan, kalau kamu tidak mengerti kehendak Allah, di sini kita harus berseru, kita untuk minta tolong. Kita harus ada interaksi, bukan hanya kamu mencari gembalamu atau ketua sel, tetapi terlebih lagi adalah membuka hubungan interaksimu dengan Allah. Bahkan kamu di sini harus menunjukkan suaramu kepada kepandaian, artinya untuk minta pertolongan, untuk mengenal kepandaian. Di sini bukan berarti kamu, ya Tuhan terserah kamu mau menjawab atau tidak apa. Kalau kamu menjawab saya tidak mengerti, saya pun ya udah, saya tidak mau menyusahkan. Tetapi di sini kamu harus menunjukkan suaranya untuk menunjukkan bahwa kamu sungguh tidak mengerti dan minta pertolongan. Seperti kita minum teh di restoran, kita ada di meja mundar yang di depannya ada pinggan yang bisa diputar. Ada pernah sekali di situ tidak bisa diputar,
Kamu sendiri pasti berusaha untuk bagaimana menggerakkan pinggan itu. Mungkin kamu tidak berpikir hanya makan yang hanya dimsum di depanmu, maka saat itu kamu akan memanggil orang untuk minta tolong, angkat tanganmu untuk minta orang yang nolong. Tentu para di situ yang servisnya belum tentu tidak witarnya belum tentu bisa melihatmu, maka di situ kamu harus berseru memanggil dia. Maka di sini kita harus segera menyelesaikan perkaramu. Demikian juga kita mengenal Allah. Jadi di sini juga kita harus mencarinya seperti mencari perak, seperti mengejar harta terpendam. Mencari itu kita harus mencari di mana berada. Kemudian di sini mengejar, yaitu kita harus mengejar untuk segera mendapatkan. Kalau kita demikian mengenal Allah, maka di ayat kelima dikatakan maka kamu akan memperoleh pengertian tentang takut akan Allah dan pengenalan akan Allah. Pada saat kamu mengerti tentang takut akan Allah, maka kamu akan mendapatkan mengenal Allah. Maka kamu akan mendapatkan hikmat Allah. 6-11. Di sini dikatakan pada saat kita mengarahkan telinga kita kepada Allah, kita menyimpan segala firman-Nya, maka Allah akan mengarah kepada kita. Di depan dikatakan Allah bagaimana tentang orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di ayat ke-6, karena Tuhanlah memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat bukan hanya pengalaman yang kita kumpulkan atau kita terus membaca banyak buku atau pengetahuan, tetapi di sini Tuhanlah yang memberi hikmat. Di sini dipertegaskan kalau kamu ingin memperoleh hikmat, maka kamu harus ada hubungan dengan Allah. Kamu harus mengenal akan Dia. Kemudian Allah akan bagaimana? Dia akan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi kita bisa mengetahui hikmat dunia. Kita tidak meninggikan atau mencari ini, tetapi di pengarang buku ini menyerahkan kita untuk mengenal Allah. Kita harus mengejar hikmat dari Allah, maka Allah akan melindungi orang ini dan juga menjaga jalan keadilan, memelihara jalan orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia, dia setia kepada yaitu orang yang setia kepada firman Allah. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Kalau kamu memiliki hikmat dari Allah, segala yang baik, di sini kebenaran, keadilan, dan kejujuran, maka kamu akan mengerti. Maka hikmat akan masuk dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Hikmat yang masuk di dalam hati kita di sini dipertemukan, dia bisa ada interaksi dengan kita dan hidup bersama kita. Di mana kita berada, dia akan menemani kita, maka dia akan memelihara jalan kita. Keadilan akan menjaga kita. Saya ingat waktu saya dari kecil sudah ke gereja. Saya waktu kecil, saya orangnya kecil pendek. Jadi waktu di sekolah akan mudah dibully orang. Dan saya merasa saya tidak cukup tubuh besar, jadi saya tidak untuk melindungi diri saya.
tubuh saya tidak kekar, maka hati saya berpikir saya harus lebih pandai dari saya menggunakan banyak cara. Kalau ada orang untuk membuli saya tidak memberikan kesempatan. Orang membuli dan menyakiti saya merasa saya harus balas dendam agar orang tahu saya bukan orang yang mudah dibully. Saya tidak cukup seorang diri, saya mencari orang banyak. Bahkan saya merancang menggunakan tipu muslihat bagaimana untuk menjebak dia. Jadi saya menggunakan cara saya sendiri. Tetapi di gereja kamu bisa mendengar pengajaran yang berbeda, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada orang yang tidak suka kepadamu. Pada awalnya saya mendengar saya tidak mengerti dan saya berkata kepada Allah, baiklah Tuhan, kalau Engkau ingin aku menjadi orang yang baik, saya tidak balas dendam, itu sudah dari baik. Saya tidak menendang dia aja, itu kan menginjak dia, itu kan bukan sudah baik. Tapi untuk saya mengasihi dia, mana mungkin saya sanggup untuk berdoa orang yang tidak saya suka. Mengapa harus saya berbuat demikian kepada orang yang tidak baik terhadap saya? Tetapi pada saat saya mengenal akan firman Allah, Allah memberikan pengetahuan pada saya. Pertama, dia memberitahu pada saya, kamu harus balas dendam, kamu harus banyak memikirkan banyak hal untuk ini. Orang itu begitu tidak baik, mengapa kamu menggunakan waktumu untuk pada dirinya? Kamu kan ada Allah. Kalau ada Allah, berkatilah dia yang di sekitar mereka. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang kehilangan dari dia. Mereka bersalah kepadamu, membuatmu hubunganmu dengan dia kurang baik, tetapi telah menjadi temanmu, itu sudah baik. Berkatilah dia dengan baik-baik, sebab kamu punya Allah. Sesungguhnya mereka telah melewati yang baik, mereka tidak tahu. Dan kemudian saya pikir-pikir, ya ada benarnya. Maka Allah berkata, berdoalah untuk mereka, sebab mereka sangat kasihan. Siapa yang ingin banyak musuh daripada teman, tapi dia telah demikian menyakitimu, tapi dia menjadi musuh dan kurang sahabat bagimu. Jadi berdoalah untuknya, agar hari berikutnya, agar semua tidak ada, satu teman pun tidak ada. Maka perlahan saya mempunyai hati yang belas kasihan, dan Allah mengubah saya sehingga saya mendapat hikmat ini, dan hikmat ini yang melindungi aku. Jadi pada saat aku menghadapi orang yang tidak baik terhadapku, aku tidak membalas dendam kepada mereka, bahkan mengasihi mereka dan mendoakan. Jadi saya di sini saya menemukan sikap mereka berbeda kepadaku, sebab saya tetap baik kepada mereka, dan akhirnya dia berbaikan dengan saya, dan dia berkata kepada saya, seharusnya saya dari dulu tidak berbuat demikian kepadamu. Dan perlahan dia menjadi teman. Jadi hikmat Allah memelihara, menjaga seseorang. Jadi kita harus punya interaksi yang demikian, dengan aktivitas demikian dengan Allah. Jangan balas dendam, jangan menggunakan cara dunia, jangan mengira diri pandai, sendiri lihai, tetapi kita utamakan firman Allah. Kenalilah Allah, maka jalan kebaikan akan diberi, maka kamu akan mengerti, dan hikmat akan masuk dalam hatimu, dan ada hubungan denganmu, menjagamu. Dan hari ini mengapa Allah ingin kita punya hubungan yang demikian? Sebab Allah ingin agar kita mendapatkan hikmat yang sejati,
Kita masuk di poin yang kedua dari ayat 12 ayat 22 dengan tema terlepas dari keegoan jalan sendiri. Ayat 12, supaya engkau lepas dari jalan orang yang jahat, orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorai terhadap tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, yang sesat perilakunya. Supaya di sini dikatakan agar kamu terlepas dari jalan yang jahat. Sesungguhnya kalau kita tanpa Allah, kita tidak menganggap Allah ada dan kita tidak takut akan Allah. Kalau kita tidak mendapatkan hikmat sejati, maka perlahan kita akan jatuh di dalam kejahatan dunia. Allah ingin agar kita mengenal Dia sehingga melepaskan kita dari jalan ke dunia kejahatan. Dari masa kecil, baik di gereja atau di rumah, saya merasa ayah ibu saya sangat mencintai saya dan komunitas dan saya merasa aman dan bisa melakukan apa yang saya lakukan. Tetapi di dalam pikiran saya punya pikiran di luar. Kalau kamu di soal dunia, kalau kamu ingin orang suka padamu, kamu harus merebut segala sesuatunya. Kamu menginginkan tidak ada orang yang bisa otomatis berimu. Jadi saya orang egois, saya hanya memikirkan bagi diri saya sendiri. Saya dalam hati saya tidak pernah, dalam pikiran saya tidak ada orang yang bisa berbuat saya. Dan di sini sesungguhnya cara pikir saya yang sangat menyeleweng. Dan dalam pikiran saya berpikir saya ingin untuk mengalahkan segala yang menghalangi saya, memusuh saya. Dan tapi di sini tidak ada kasih, tapi di sini Allah harus menolong kita, melepaskan kita dari jalan kejahatan. Segala ingin melindungi diri kita melindungi diri kita sendiri. Sesungguhnya ketenangan, kedamaian hanya dalam Allah, bukan dengan menggunakan cara kejahatan, dengan menggunakan jalan yang jahat. 19:22, selain daripada jalan yang jahat, Allah hendak yang menyelamatkan kita, yaitu ketidakpercayaan diri kita. Ayat 16, supaya engkau lepas dari perempuan jalan dan juga dari perempuan yang asing yang licin perkataannya. Dan seterusnya ayat itu menerang 17, 18, dan itu menerangkan bagaimana jalan perempuan jalan yang menuju kebinasaan. Ayat 19 di situ, dan tidak mencapai jalan kehidupan. Mengapa orang bisa berjalan dengan demikian? Sebab banyak orang mereka tergoda akan kata-kata perkataan yang licin, yang memikat, yang menggoda. Dan dalam perkataan, kalau seseorang tidak mempunyai Allah, maka kita akan terjatuh dalam ketidakpercayaan diri kita. Jangan mengira orang harus banyak memiliki sesuatu baru tidak baru akan percaya diri. Di waktu kecil saya dari sekolah dan segala kebutuhan semuanya juga lumayan, banyak orang yang suka pada saya, olahraga juga bisa.
dalam segala hal, dalam rumah keluarga juga baik. Tapi ada sesuatu yang kamu merasa kamu tidak ada, orang ada kamu, maka di situ kamu akan merasa tidak percaya diri. Dan waktu itu saya masih mendapatkan pasangan, orang di sekitar saya mereka sudah pacaran, maka saat itu saya mulai tidak percaya diri. Saya juga orangnya yang lumayan mengapa orang tidak suka saya tidak suka pada saya. Jadi kita setiap orang juga bisa untuk tidak percaya diri. Tapi di sini janganlah sampai kita seperti di dalam ayat katakan agar kita tergoda akan perkataan perempuan jalan. Apa yang difirmankan Allah dengan suara dunia berbeda, tetapi ada kalanya kita tidak mengerti mengapa firman Allah di dunia, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita untuk dilakukan. Kita tidak mencari. Rupanya banyak orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah dan terus memberitahukan kamu jangan berbuat demikian, kamu jangan begitu goblok. Dan di sini jangan pecelundupan, tidak ada orang yang tahu, semua orang juga berbuat demikian. Kalau kamu tidak melakukan maka kamu kehilangan. Gak ada kata-kata ini yang menggoda kita, tetapi yang kita simpan yaitu firman Allah. Kita harus setia kepada firman Allah. Janganlah sampai kamu terpikat akan kata-kata perempuan jalang ini, sehingga kamu baru bisa berjalan dalam jalan kebenaran. 20-21. Sebab itu jalan hikmat yaitu jalan orang baik, dan pelihara jalan orang benar. Hikmat kita masuk dalam tahap kita hubungan dengan Allah. Allah telah menyelamatkan kita dari jalan perempuan jalan dan jalan kejahatan, berjalan dalam jalan mencapai kehidupan, menuju jalan pohon kehidupan. Kita harus berpegang, jangan sampai kita terjatuh. Sebab itu jalan orang baik dan jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Orang jujur akan mendiami tanah. Waktu saya membaca ayat ini, saya merasa satu permintaan yang tinggi, blameless dalam bahasa Inggris, bahwa di sini tidak dikatakan tidak ada satupun yang tidak bercela. Kalau kamu harus menjadi yang sempurna, siapa yang bisa sempurna? Kita puji Tuhan, kita dari perjanjian baru. Jadi di sini tak bercela, bukan semua kelakuan kita adalah baik dan itu benar, tetapi yang terbaik yaitu kita harus mengenal Yesus. Dan atas kelakuan kita lah orang luar menyebut kita akan kebenaran. Bukan seberapa banyak pengetahuan pendidikanmu seperti dikatakan oleh Pastor Basol, tetapi kamu harus tahu seberapa banyak kebebalan dan kebodohanmu sendiri, maka kita akan mendapatkan hikmat. Dan akhir di ayat 22, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Di sini dikatakan pengkhianat, unfaithful, boleh diterjemahkan orang yang tidak setia. Di sini dikatakan seberapa kelakuanmu begitu baik, seberapa banyak pendidikanmu, tapi kuncinya adalah pengenalanmu terhadap firman Allah. Terhadap firman Allah, apakah kamu setia? Apakah kamu orang yang setia? Kamu mendengar dunia, mengikuti jalan dunia,
semua itu akan menentukan jalan hidupmu. Pada saat kita belum mengenal Allah, sebelum kita mengenal masuk dan belum mengenal hubungan dengan Allah, kita seperti di padang gurun. Kita penuh dengan keegoan, hawa nafsu, tidak percaya diri di jalan padang gurun. Ingin ada damai, ingin ada yang baik, ingin berjalan di jalan dunia yang tidak jalan tersesat. Tetapi apakah yang bisa membuat kita berjalan di jalan yang diberkati? Yaitu kita harus mengenal Allah. Allah menyelamatkan kita, tujuannya agar kita memberikan kita jalan kehidupan bagi kita. Di gereja 611 di sini kita tahu, yaitu membawa kita dalam jalan pohon kehidupan. Di jalan pohon kehidupan adalah Allah adalah pelindungan kita. Dia akan memberkati kita segala yang baik agar kita mengerti dan juga bahkan kita mendapatkan. Jadi kita harus kembali mengarah kepada Allah dan mengejar mengenal Allah seumur hidup, berjalan dalam jalan pohon kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Ya Tuhan, seumur kami harus mengakui akan firman-Mu, berpegang pada firman-Mu. Haleluya.
untuk bekerja. Tuhan, kami persembahkan seluruhnya bagimu. Haleluya. Tuhan, kami mau memuji Engkau dan berterima kasih Engkau Allah yang baik dan memberikan firman-Mu. Engkau memberikan Roh Kudus sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan. Kami berterima kasih dan memuji Engkau sebab Engkau memberikan hikmat menuntun kami jalan hidup kami. Mari saudara semua kita bersyukur, kita berdoa agar gereja kita untuk mengutamakan firman Allah, mementingkan firman Allah. Seperti Pastor Joshua ada pengajaran tentang penguraian paragraf dari Alkitab. Mari kita berdoa agar kita punya hati yang punya kerinduan akan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan di hari-hari yang Engkau membawa kami di gereja 611. Kami sangat bersyukur dan setiap hari ada firman Allah dan menyalakan lampu tim. Kiranya Tuhan firman-Mu yang kau curahkan di dalam hidup kami sehingga hidup kami berbeda. Tuhan, agar kami juga di sini agar mengejar Engkau, bahkan untuk mencari mengenal akan hikmat sehingga hati kami fokus kepada Engkau. Tuhan, kami berterima kasih di dalam hidup kami ada Engkau, hati kami dipuaskan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih di gereja bukan hanya ada tema kebaktian, tetapi setiap hari ada mana yang segar. Firman-Mu membuat agar kami terima. Tuhan, berkatilah gereja-Mu agar gereja-Mu dalam firman, di dalam perlengkapan terus-menerus untuk mendapatkan firman-Mu. Bahkan kami memberitakan firman-Mu sehingga firman-Mu memenuhi gereja-Mu dan hidup kami semua orang kami semua dikelilingi oleh firman-Mu dan menjadikan berkat penolong bagi kami, perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Firman Allah itu adalah harta yang berharga. Kita bukan hanya mendengar, tetapi jadilah ini firman agar yang di dalam hidup kita bisa merenungkan bagaimana firman Allah mengubah hidup kita. Kita bukan hanya mendengar, tetapi faedahnya di dalam hidup kita. Setiap hari kita diubah, diperbaharui, dan kita bertumbuh dewasa. Mari atas hal ini kita bersyukur, memuji Tuhan. Firman Allah yang sejati, kita bisa saling berbagi dan saling mendoakan.
Aku berterima kasih firman-Mu selalu ada dan penuh kuasa di dalam hidup saya di tahun 2022 waktu saya kanker di lewat Mazmur 22 di Mazmur pasal 21 yang membuatkan saya sebagai kekuatan bagi saya dalam mengikuti proses kemoterapi, menjadikan kemenangan bagi saya sehingga saya pun disembuhkan. Saya pun sudah 5 tahun disembuhkan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, aku bersyukur padamu. Saya takut akan bentrok atau gesekan dengan orang lain, tetapi pada saya percaya akan firman-Mu. Engkau berkata dalam segala hal itu menguntungkan bagi orang yang percaya pada Tuhan. Saya percaya doa masuk di dalam firman-Mu, dan saya menemukan di setiap ada gesekan atau bentrok saya mendapatkan faedahnya. Bahkan hubungan bentrokan tidak merusak hubungan, bahkan saya mendapatkan hubungan yang baik. Tuhan, aku berterima kasih kepada Engkau. Engkau berujung di tempat Yesus, Engkau layak untuk mendapatkan pujian. Engkau adalah anak domba yang duduk di atas tahta Allah. Karena Engkau menyelamatkan kami karena dengan darah-Mu Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami percaya kepada Engkau, dan juga Tuhan, keputusan kami untuk meninggal segala harga dunia, dari konsep-konsep dunia, agar kami sungguh-sungguh berada di dalam Engkau. Saya mengundang kalian untuk mendeklarasikan ayat ini masuk dalam jiwa kita, tubuh, jiwa, raga kita. Kita bisa melakukan segala hal sebab firman Allah yang mengubah hidup kita, bahkan pilihan kita, setiap orang, pilihan kita agar kita meninggalkan akan harga dunia ini, konsep dari dunia ini, meninggalkan semuanya ini, kita kembali mengarah kepada Allah. Kita baca di ayat 12
sampai 19. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mendeklarasikan supaya aku terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka melakukan kejahatan bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau lepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan mudah melupakan perjanjian Allah. Sesungguhnya rupanya hilang tenggelam di dalam maut, jalannya menuju arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Tuhan kami, saya berterima kasih, dan ini keputusan kami, kamu mau meninggalkan akan ketidakpercayaan diri kami dan dunia. Saya mengundang kalian untuk memeluk Alkitab kalian dan beritahukan kepada Allah, Tuhan, keputusanku untuk meninggalkan konsep harga dunia dan kembali kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, aku bersedia hari ini meninggalkan konsep harga nilai dunia, keegoanku, merasa benar sendiri, tidak percaya diri, kejahatan. Sebab lewat firman-Mu Tuhan masuk di dalam hatiku, aku mau seumur hidupku mengikuti Engkau, membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh mencari mengenal Engkau, takut akan Engkau, sebagai orang yang berjalan dalam jalan pohon kehidupan. Seumur hidup diberkati. Tuhan, aku berterima kasih. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan juga di ini saya mengundang saudara-saudari semua, kalau kamu bersedia untuk maju di depan mimbar, kita bersama berjalan dalam jalan pohon kehidupan. Seperti dikatakan, karena orang jujur akan mendiami tanah dan orang yang tak bercela akan tetap tinggal di situ, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Biarlah kita bersama, kita berjalan tempat ini, kita bersama dalam hidup pohon kehidupan, agar orang dunia melihat lewat karena firman Allah kita berbeda dengan dunia. Kita bukan orang yang kecil, kita bukan orang yang aneh, tetapi kita membawa kekuatan Allah, kekuatan firman Allah yang memenuhi kita, sehingga kita bisa menghidupkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama doa, kita berpegang pada firman Allah, dan kita harus hidup berbeda dengan dunia, dan kita hidupkan hidup orang yang jujur. Mari kita berdoa agar kita tetap berpegang pada firman dan hikmat dan pengetahuan tentang Allah. Mari kita berdoa. Kita berseru agar Roh Kudus untuk masuk di dalam hati kita. Berserulah pada hikmat. Kita tinggikan tangan kita dan beritahukan pada Tuhan, keputusan kami Tuhan untuk mencari, mengenal hikmat. Berdoa lebih banyak lagi agar membaca firman Allah, untuk mengenal firman Allah. Yang segala yang menghalangi kita untuk mendengar firman Allah, yang menghalangi kita untuk setia, semuanya itu kuasa ini kita hancurkan dalam hidup kita. Kiranya firman Allah yang menjadikan harta yang berharga dalam hidup kita, setiap kata tolak segala
saya, menghalangi saya membaca firman Allah, sehingga saya menjadi malas. Saya hancur. Mohon untuk membantu saya agar semakin bukan hati yang rindu akan firman syarab Bapa Roh Kudus mencurahkan di dalam kita. Kita buka hati kita syarab agar kita bisa memuatkan firman dan roh Allah. Tuhan, firman-Mu satu-satunya menjadi kepuasan dalam hidup kami. Kami berseru kepada Engkau. Kami serah. Kita berdoa untuk gereja kita agar firman Allah lebih banyak diberikan di gereja kita, dan juga sangat merindukan firman Allah, dan kiranya roh Allah memenuhi kita agar kita mendapatkan firman Allah di setiap kebaktian, di saudara-saudari, dan semuanya bisa mendengar firman Allah dan bisa berpegang pada firman Allah. Dan kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk para pelajar teologi. Di saat ini lagi ada camp untuk perenungan Kristus. Di dalam firman semua kita juga mereka akan mendapatkan firman Tuhan. Saudara-saudara semua, ada kabar baik. Kita semua berjalan dalam jalan tengah atau jalan yang lurus, dan di sini diberitahukan yaitu jalan yang baik. Bagaimana kita bisa dikatakan dia karena memberitahukan kita, karena Tuhan yang memberi hikmat, dari mulut yang datang pengetahuan dan kepandaian. Tujuannya yaitu untuk menjadikan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Di sebelah kamu masih ada dua jalan, satu jalan kejahatan, dua jalan dunia. Jalan kejahat yaitu jalan menggunakan cara sendiri, keegoan sendiri, dan juga di situ jalan dunia adalah jalan perempuan jalang yang menggulingkan kita, menjatuhkan kita, yang menggoda orang, yang menyesatkan orang. Dua jalan ini. Bagaimana kita mempunyai kekuatan untuk jalan yang benar? Jalan yaitu di ayat kedua. Jikalau engkau mendengar perkataanku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau cenderung hatimu pada kepandaian. Dan di sini juga, jika engkau berseru pada pengertian, menunjukkan suaramu, engkau mencari seperti perak, mengejar seperti kamu mengejar harta terbentang, maka kamu akan memperolehkan tentang takut akan Tuhan, mendapat pengenalan akan Tuhan.
Kita lihat di ayat di ayat ke-8. Ayat 20. Hikmat itu, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan pelihara jalan-jalan yang benar. Ya. Ayat 20. Hikmat itu tempuhlah jalan orang baik dan pelihara jalan-jalan orang benar. Kita bersama. Kita bisa untuk terus memegang akan hikmat yang bisa melindungi kita dari jalan yang jahat dan jalan yang menuju kebinasaan. Hikmat melindungi kita. Mari kita bersama. Kita bisa untuk menghafal ayat 20 ini. Sebab itulah jalan kita pulang. Kita jangan datang ke gereja untuk menjalan kebenaran, tetapi setelah kita pulang, kita dimanapun kita berada, kita tetap berjalan dalam jalan orang baik. Terlebih dahulu saya memberkati setelah kamu menghafalkan, kamu bisa di sini. Kalau di arena setelah kamu berhasil untuk menghafalnya, kamu bisa berjalan meninggalkan tempat ini pulang. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati saudara-saudari semua. Dalam nama Tuhan Yesus, termasuk saya sendiri, berpegang pada firman-Mu, mengejar firman-Mu, mencari firman-Mu, merindukan firman-Mu, dan mendapatkan segala yang baik dari-Mu, sehingga kami berjalan dalam jalan pohon kehidupan, di jalan-jalan orang yang baik, jalan-jalan orang benar, mendapatkan segala yang baik Tuhan Engkau berikan kepada kami. Berkatilah saudara-saudari kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.